Bapak, Saudara-saudari, jemaat HKIP Resort Solo. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan harian HKIP Resort Solo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan terima kasih kami sampaikan padamu ya Bapa, dalam anakmu Yesus Kristus yang telah memelihara kehidupan kami, memperkenankan kami lagi memasuki hari yang baru. Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatunya dan sebelum meneruskan kembali apa yang sudah kami kerjakan, sejenak kami akan menyambut kebenaran firman-Mu untuk terus meneguhkan dan menguatkan kami. Berkenanlah memberkati kami lewat firman-Mu pagi hari ini, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini 28 Mei 2025 dari Matius pasal 9 ayat 13. Di bahasa Batak dikatakan, Alelau mahamu mangguruhon na nidok ni hataon, asinirohado huhalomoho dada pilihan, edadaro au lau maju akapartigur asadipau barohana akapardosa do. Bahasa Indonesia, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mungkin merasa jengkel, ya, tidak enakan ketika temanmu dekat atau sangat akrab dengan orang yang tidak engkau sukai? Engkau sangat marah dalam hatimu, engkau sangat jengkel, dan engkau ingin temanmu itu tidak dekat dengan orang yang tidak engkau sukai. Acap kali mungkin kita sering sekali dalam sikap, keadaan, dan situasi yang demikian. Itulah sesungguhnya yang mendasari firman Tuhan pagi hari ini. Tatkala Matius dan para pemungut cukai disambut oleh Yesus, bahkan menjamu Yesus, bahkan bersama-sama dengan Yesus menikmati sebuah jamuan yang dipersiapkan oleh para pemungut cukai, Matius dan teman-temannya, yang notabene bagi orang Farisi dan ahli Taurat, mereka ini adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak perlu dikasihani, orang-orang yang tidak perlu diberi kesempatan, orang-orang yang tidak perlu untuk mendapatkan kebersamaan dengan Yesus. Dan karena itulah Yesus menegur mereka. Yesus mengingatkan ahli Taurat, orang-orang Farisi, tentang agar mereka pada akhirnya mempelajari arti firman Tuhan, yaitu tentang adanya belas kasihan. Apa yang dimaksud dengan belas kasihan di sini ialah bahwa setiap kita perlu membuka kesempatan untuk memaafkan, atau bahkan memberikan kesempatan bagi orang untuk memperbaiki diri, memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk memulai sesuatu yang baik, untuk menyadari bahkan mungkin kelupaan, kesalahan, bahkan mungkin dosa-dosanya. Itulah sebabnya Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tatkala Yesus menyambut Matius, menyambut para pemungut cukai, dan makan bersama-sama dengan dia. Memang sih lewat para murid, orang Farisi sampaikan, kenapa gurumu makan dengan mereka? Kenapa gurumu mau bersama-sama dengan mereka? Mereka kan orang berdosa. Nah, karena itulah firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kedatangan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini bukan untuk orang yang benar, lagi orang yang merasa benar, ya. Orang yang merasa tidak berdosa. Gak ada sih di antara kita yang tidak berdosa. Maka benarlah kehadiran Yesus, kedatangan Yesus adalah untuk orang-orang berdosa, orang-orang seperti Matius, orang-orang seperti para pemungut cukai.
Kedatangan Yesus untuk orang-orang seperti kita, orang-orang berdosa. Jangan sampai kita menghakimi orang jahat sekali, buruk sekali. Mungkin saja kita lebih buruk dari mereka. Nah, oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar mari melakukan belas kasih, mengampuni, memaafkan, merangkul kembali, memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memperbaiki diri, untuk dapat membuat hidupnya lebih baik, dan lebih baik. Oleh karena itu umat yang diberkati oleh Tuhan, marilah hidup dalam kesaling pengampunan. Marilah hidup dalam belas kasih yang dapat merangkul, memberi kesempatan bagi siapapun untuk datang memperbaiki diri, untuk datang ke hadapan Yesus, mengakui segala kehidupannya di hadapan Yesus, Sang Maha Kuasa, Sang Pengampun, Sang Juru Selamat. Dia datang untuk orang berdosa, Dia datang untuk Matius, Dia datang untuk para pemungut cukai, Dia datang untuk kita, Dia datang untuk orang-orang yang menyadari bahwa dirinya adalah orang-orang yang berdosa. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas sabda kebenaran firman. Engkau benar-benar datang bagi kami, orang-orang yang berdosa. Engkau datang bagi setiap kami yang hidup dalam kehidupan yang tidak berkenan padamu. Engkau datang untuk mengampuni kami. Engkau datang untuk membasuh kami. Engkau datang untuk memulihkan setiap kami. Engkau datang untuk menolong kami hidup dalam belas kasih, merangkul semua orang, memaafkan semua orang, memberi kesempatan kepada siapapun untuk datang di hadapan Tuhan, menikmati kebaikan. Ya Tuhan, berkatilah umat-Mu hari ini dalam semua aktivitas pekerjaan, profesi, usaha, baik di rumah, di luar rumah, di berbagai tempat, di kantor, di pasar, di sekolah, di luar kota, dan di berbagai tempat di mana mereka beraktivitas dalam mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka semangat, kesehatan, kekuatan, bahkan biarlah mereka terus berserah pada Tuhan, memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan untuk terus melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan dan bagi kehidupannya, kehidupan keluarga. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Ini doa syukur pujian kami. Terimalah doa kami. Dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa sampai Maranatha Kristus datang kedua kali. Amin. Coba. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.